takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Supaya kalian bisa lebih tertib dan teratur.
kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur. Adapun pembukaan acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Burung Penggerak. Kepada para peserta kami persilakan untuk dan tegak kuatkan hati, negeri
sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kelapa Kapit pada Ibu Purwati SPD SD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari yang cukup cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri dan silaturahmi dalam acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung. Nah, kita ketahui bahwa CGP ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang mau berkorban, mau meluangkan waktunya untuk demi masa depan anak-anak kita. Nah, kami sangat, terutama saya sangat bangga kepada guru saya Ibu Luciana yang telah lulus menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Nah, saya akan selalu mendukung dan memberi support kepada Ibu Luciana dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini dan selanjutnya. Nah, dengan adanya Ibu Lucy ini lulus CGP, kami sangat berterima kasih sekali dan sangat bermanfaat bagi kami. Terutama kemarin waktu mengunggah KMM, terus tentang mengunggah aksi nyata. Alhamdulillah, karena berkat beliau, saya sertifikatnya sudah ada, dan juga Bu Lucy kami ada 2, Luciana 1 dan Luciana 2 dan kenapa kami panggil Luciana 1? Kebetulan Bu Lucy ini yang muda, jadi 1 dan mengajar kelas 1. Nah, Ibu Luciana bukannya tua, senior. Nah, pertama senior, kedua ngajar kelas 2. Jadi kami beri nama Luciana 1, Luciana 2. Alhamdulillah. Nah, mereka selalu kompak. Nah, inilah CGP ini memang sangat bermanfaat untuk sekolah-sekolah kita dalam segala hal, untuk memotivasi guru, menginspirasi, ide-idenya sangat luar biasa, dan juga untuk kemajuan siswa-siswi kita tentang pengembangan karakter, baik karakter guru maupun karakter siswa. Nah, untuk hari ini mungkin masih banyak rentetan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk para CGP. Nah, untuk ini para CGP mudah-mudahan dapat melaksanakan rentetan kegiatan sampai nanti akhir wisuda. Kemudian yang kedua, semangat. Saya akan selalu memberikan semangat kepada walaupun bukan hanya Bu Lucy, para CGP yang lain akan selalu memberi semangat dan jaga kesehatan karena banyak kegiatan. Mudah-mudahan insya Allah di akhir nanti wisuda dapat terlaksana. Baiklah, demikian dari saya. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pur. Selanjutnya yaitu langsung saja ke acara inti sosialisasi aksi nyata. Maaf sebelumnya, sambutan dari pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Rosmaida SPD Aus. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Sri Mulyani. Yang saya hormati Kepala SD 6 Kelapa Kapit, Bu Purwati, beserta CGP dan guru-guru yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
semua yang hadir di sini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat untuk menghadiri acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 yang dilaksanakan oleh Ibu Luciana. Jadi terima kasih undangan yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan modul aksi nyata budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh Ibu Luciana. Jadi saya sendiri sebagai pengajar praktik dari Ibu Lucy akan mendampingi beliau selama 6 bulan. Jadi kurang lebih 2 bulan ini mereka sudah melaksanakan kegiatannya. Alhamdulillah saya yang terjun langsung, melihat langsung apa saja perubahan yang telah terjadi dari CGP ini. Banyak sekali positifnya yang dapat kita ambil untuk kegiatan pembelajaran terutama yang berpusat pada anak. Jadi di dalam aksi nyata ini memang tugas-tugas mereka itu banyak sekali, tetapi mereka sudah meluangkan waktu, berusaha dengan semangat. Karena saya langsung datang ke sekolah mereka, dari kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, semangat CGP-nya, saya sudah melihat langsung. Jadi banyak sekali hal positif yang sudah mereka lakukan. Jadi bagi kawan-kawan di sini yang masih muda, kalaupun ada tergerak, ingin bergerak, kemudian menggerakkan kawan-kawannya, silakan. Karena banyak hal yang akan kita kerjakan ke depannya, banyak ilmu yang harus kita pelajari. Otomatis ibu dan bapak tidak bisa menghindar karena kemajuan zaman sekarang. Jadi kita tidak bisa diam di tempat saja atau mengambil zona nyamannya saja. Karena ini adalah tuntutan, mau tidak mau ibu harus menggunakan IT. Paling tidak belajar untuk diri sendiri dulu, baru kita sebarkan kepada orang lain. Jadi bagi kawan-kawan yang masih muda, di angkatan 9 dan 10 sudah dibuka pendaftaran CGP, dimulai dari tanggal 12 Desember sampai tanggal 10 Januari kalau tidak salah, itu yang sudah di-share. Jadi silakan kepada kawan-kawan, mari kita belajar di sini, karena saya sendiri juga belajar dengan CGP yang hebat-hebat di sini. Karena kami hanya mendampingi yang hebat-hebat ini pastinya CGP. Jadi silakan CGP menularkan positifnya kepada kawan-kawan, teman sejawatnya yang ada di sekolah maupun di sekolah lain. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nantinya yang akan panjang lebar, Ibu Luciana akan menyampaikan sosialisasi tentang modul 1.4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rusmaida. Selanjutnya yaitu langsung saja ke acara inti sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Luciana SPDSD. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti,
Yang saya hormati Ibu Rosmaida sebagai pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 7 ini. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani dan juga Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir di dalam ruangan ini untuk mengikuti acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada hari ini dengan cuaca yang cukup bagus kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mensosialisasikan aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, tentunya saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya bukan orang hebat. Saya hanya mengemban tugas untuk mensosialisasikan tugas aksi nyata saya. Baik Bapak Ibu, untuk pertama-tama untuk mencairkan suasana, ada baiknya kita bergoyang-goyang dulu bersama ya Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Bagaimana, sudah rileks untuk kita melanjutkan ke materi? Alhamdulillah. Nah, kali ini saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tuntunan segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pendidikan diutamakan yaitu mempunyai semboyan pendidikan yaitu Ingarso Suntolodo Ingmadya Mangkarsa Tuturi Handaya, di mana Ingarso Suntolodo yang artinya di depan memberi tuntunan, Ingmadya Mangkarsa di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dukungan atau motivasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengutamakan sekolah itu sebagai tempat persemaian bibit-bibit. Jadi guru diibaratkan sebagai seorang petani. Sekolah itu tempat persemaian bibit-bibit ya Bapak. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, begitu juga kita sebagai seorang guru. Tentunya jika kita ingin menghasilkan murid yang berkualitas, kita harus menuntun anak-anak tersebut untuk menjadi anak-anak yang selalu bisa menggali potensi diri untuk mengembangkan bakat dan ide mereka. Kemudian dalam pendidikan yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter, profil pelajar Pancasila yang membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang bagaimana Ibu?
esa. Yang kedua, bernalar kritis. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Dan kelima, berkebinekaan global. Iya. Penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sini yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Disiplin ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Nah, kita ambil contoh ya Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin saat kita anak-anak melakukan upacara bendera pada hari Senin misalnya ya. Terkadang kita lihat anak-anak masih ada yang tidak menggunakan perlengkapan. Ada yang tidak memakai topi, ada yang tidak memakai taliban. Tentu saja itu sebuah karakter yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Bagaimana cara kita untuk menerapkan itu? Tentu saja kita biasanya sebagai pembina, kita mengajarkan mereka untuk berbaris terpisah di antara tempat yang lain. Nah, itu adalah salah satu disiplin yang bisa kita terapkan di dalam sekolah. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yang berdasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang kita contohkan tadi adalah murid yang memiliki disiplin positif. Nah, anak-anak yang upacara bendera tadi ada yang memakai perlengkapan lengkap dan ada yang tidak menggunakan atribut dengan lengkap. Kita susun dengan barisan yang terpisah Bapak Ibu. Nah, itu tentu saja ada motivasi dari diri sendiri yang bersifat internal dan eksternal. Motivasi diri, motivasi itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya seperti tadi, kita membina upacara. Di dalam pembinaan itu tentu saja kita memberikan pengarahan kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini loh yang tidak menggunakan pakai topi, taliban atau sebagainya itu di barisan yang terpisah. Nanti seandainya minggu depan kalau kalian tidak menggunakan perlengkapan, ibu akan kasih sanksi atau konsekuensi yang lebih dari ini. Nah, tentu saja anak-anak akan bertanya, hukuman apa ya yang akan diberi dari ibu minggu depan kalau aku tidak lengkap. Nah, tentunya dia akan termotivasi sendiri untuk menyiapkan alat-alat perlengkapan yang akan digunakan di saat upacara hari Senin. Nah, karena untuk apa tadi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Nah, ini adalah salah satu motivasi eksternal yang dari luar diri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini Bapak Ibu lebih tinggi satu tingkat dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ya, setingkat lebih tinggi. Mengapa? Karena sebenarnya untuk mendapatkan imbalan, terkadang kita kepada anak-anak itu bukan harus kita memberikan
berupa penghargaan atau uang atau bagaimana, kita bisa memberikan penghargaan atau imbalan berupa pujian kepada anak-anak Bapak Ibu. Nah misalnya Abi anak yang pintar, anak yang hebat, tapi Abi kurang teliti dalam melaksanakan ini, mengerjakan tugas ini. Jadi ibu minta tolong untuk memperbaiki, lebih teliti lagi untuk tugas-tugas selanjutnya ya. Nah itu adalah salah satu motivasi dari luar, eksternal juga Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah salah satu contoh motivasi yang paling tinggi. Mengapa saya dikatakan motivasi yang paling tinggi? Karena itu bersifat dari diri sendiri. Jadi jika kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik, itu kita bisa lakukan motivasi dari diri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Oh aku ingin menjadi seperti mereka loh. Aku ingin pintar seperti mereka. Tentu saja saya ingin harus belajar. Saya harus belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu salah satu motivasi dari diri sendiri, motivasi internal. Dari ketiga motivasi tadi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lihat, yang pertama yaitu nilai yang berpihak kepada murid, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian mendapatkan dukungan berupa visi sekolah dan kebijakan sekolah yang berpihak pada murid serta budaya positif. Nah, nilai-nilai ini yang pertama memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya kita ambil tadi seperti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa kita buat untuk warga kelas atau keluarga sekolah, yang diyakini mereka supaya menciptakan suasana kelas yang aman, tertib dan teratur. Ya, setiap tindakan atau perilaku itu kita lakukan dalam kelas itu akan menemukan hasil yang positif, Bapak Ibu. Nah, tahu tripod orang lewat itu. Keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas. Nah, seperti pertanyaan tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, Ibu Erwin? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu diyakini dan disepakati bersama antara siswa dengan guru. Kalau kesepakatan kelihatannya dari lebih ke diri sendiri, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah diyakini, sudah kebersamaan antara siswa dan murid, jadi murid-muridnya dan guru lebih senang dalam melaksanakannya. Itu. Oke, terima kasih Bu Erwin. Dapat doktrin. Baik. Nah, itu keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Suatu keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah suatu nilai-nilai yang kita yakini untuk kita sepakati dalam sekolah, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani. Namun peraturan
peraturan diciptakan itu memang akan dipatuhi oleh warga sekolah. Tapi tidak ada paksaan ya. Nah, dari kelas kita bisa membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau di sekolah bisa kita membuat kesepakatan kerja, Bapak Ibu. Kesepakatan kerja yang bisa kita gunakan untuk merangkul guru-guru yang biasanya hanya di kantor atau ke sana atau ke sini ya, biasanya seperti itu. Nah, terkadang kita bisa lakukan bersama. Di saat kita adakan program akreditasi, biasanya kan ada 8 standar proses. Nanti setiap guru-gurunya itu harus dibagi tugas-tugasnya. Kita tidak boleh, ibu bagian standar prasarana, ibu bagian penilaian. Nah, ada baiknya kita renungkan bersama di dalam satu ruangan sehingga guru-guru yang lain itu mengetahui tugas-tugas kebersamaan. Jadi misalnya Ibu Leni misalnya mendapatkan tugas standar penilaian, nah atau standar administrasi. Nanti kan harus mengumpulkan RPP atau silabus. Nah, kalau sudah kita sepakati di dalam itu, tentu saja Ibu Leni bisa kan guru-guru untuk nyebut siapa RPP aku semua ya. Nah, jadi aku tidak payah lagi taruh di atas meja ini. Nah, terkadang kan kita kalau ingin anak yang gitu Bu dengan guru-guru kan tidak nyaman. Misal RPP sini taruh, Ibu RPP terade ke, belum sempat ngeprint misalnya ya. Nah, itu kalau seandainya kita di dalam kantor sudah melakukan kesepakatan kerja bersama, nanti mau tidak mau harus kita jalani berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Baik itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah video kesepakatan kelas yang saya gunakan di SD Negeri 6 Kelapa Gading. Nah, ini ada kesepakatan kelas yang saya buat. Nah, ini kan kadang-kadang ada satu ya.
pula kan anak-anak ada yang belum mengetahui cara menulis atau membaca, tapi paling tidak kita bisa menggunakan sebagai gambar. Kita berikan gambar antara lingkungan yang kotor dengan lingkungan yang bersih, mana yang lebih bagus, yang lebih diminati oleh anak-anak. Jadi itu bisa kita buat sehingga kita bisa merangkai bersama warga kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan yang universal. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berada di posisi kontrol. Nah, dari kesepakatan tadi kita tentunya harus meyakini nilai-nilai di dalam kelas anak-anak didik kita. Posisi kontrol. Saya minta tolong kepada dua orang untuk maju ke depan, Ibu Sinta dengan Ibu Erni. Ibu Erni, coba tepakkan tangan Ibu. Nah, di dalam sini Ibu bayangkan di dalam ini adalah benda berharga Ibu Erni di dalam kehidupan. Nah, tugas Ibu Sinta buka, apakah Bu Sinta bisa buka ini? Bu Sinta buka kepala tangan Ibu Erni. Bu Sinta boleh marah kalau Bu Erni tidak membukanya, atau boleh menggelitik, atau terserah. Ya, apa saja boleh Bu Sinta lakukan supaya Bu Erni bisa membuka kepala tangannya. Oke, 1, 2, 3. Buka Erni saya. Jalan-jalan dong. Kepala tangan. Oke, terima kasih Ibu Erni dengan Ibu Sinta. Posisi kontrol. Dalam posisi kontrol itu yang megang kita, kontrol kita itu adalah kita sendiri sebenarnya ya. Mulanya Bu Erni nggak mau membuka, nggak mau. Ya asut dari Bu Sinta. Tapi akhirnya karena butuh rayuan Bu Sinta, Bu Erni tergoda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Kontrol emosional kita itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Ya. Jadi apapun itu yang bisa kita lakukan itu berdasarkan dari keinginan kita sendiri. Kita tidak boleh menekan. Terkadang kan, oh iya aku udah nyaman sebenarnya gitu. Iya, seperti itu. Namun di sisi lain pasti kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk bersifat universal tadi, bersifat nilai-nilai yang kita yakini. Gitu Bapak Ibu ya, tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum. Yang kedua posisi merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Keempat posisi pemantau. Kelima posisi manajer. Nah, ini bisa kita terapkan, kita bisa lakukan di dalam sekolah Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat untuk posisi penghukum.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Itu adalah posisi penghukum. Bagus ya misal kita seperti yang ini. Iya, sama. Posisi penghukum. Nah, Bapak Guru, ada tentunya di dalam posisi kontrol ini akan mendapatkan posisi segi negatif dan positif anak. Dampak yang bisa kita dalam posisi penghukum ini yaitu yang pertama, jika kita seperti itu, tentunya murid jadi pendendam. Dendam dengan kita kan? Nah, yang kedua, terus murid tidak nyukai guru. Nah, siapa dia nak belajar? Kalau pas kita masuk kelas, iyalah ibu itu pula. Kini aku udah buat PR, dihukum dari dia. Malas aku sekolah sehari ini. Dah ada misalnya nak lain tak malas uji marah aku. Nah, itu dampak dari posisi penghukum. Kita lihat yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bu, maaf sekali. Iya, ini adalah salah satu contoh dari posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Usaha aja tak tugas. Kini ibu payah nak masuk ke nilai. Kini bisa kodak lain. Tak masih tu kan ibu kini. Mikir ini dimarahi pula dari kepala sekolah. Misal datang terlambat. Kini mak Bu Lucy tak kata tak pandai nak negor murid. Lah ibu pula kan. Nah, sehingga murid tadi akan merasa bersalah karena dia dibuat salah dengan kata-kata mau deh ibu tolonglah kan ibu. Seperti itu. Tentu dampak posisi pembuat merasa bersalah ini adalah murid akan rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian murid akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi Dalam posisi teman. Kita rangkul murid-murid di dalam kelas untuk bisa bercerita apa permasalahannya. Mengapa dia tidak membuat PR? Mengapa dia datang terlambat? Tidak usah dimarahin. Kadang kita kan memang benar seorang pendidik guru biasanya kita tensian ya. Kau tidak dapat PR terus, ya. Nah, namun kita rangkul anak-anak, kita jadikan sebagai teman. Nah, macam kita lah. Kalau teman, tentu saja kita akan bercerita tentang masalah kita kepada teman yang sudah kita merasa nyaman. Ya, dari A, B, sampai Z kita ceritakan permasalahan itu kepada teman yang sudah kita percayai. Nah, jadi dalam posisi teman ini, murid kita anggap sebagai teman untuk bisa kita mengetahui akar masalah jika seandainya ada murid yang terlambat atau tidak membuat PR. Nah, ini ada dampak posisi teman, yaitu yang pertama murid akan bergantung kepada orang tersebut. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, murid akan bergantung kepada orang lain. Nah, tentu biasanya kan kalau seandainya kita yang masuk kelas, dia pas kita tidak masuk kelas, kemana ibu ya? Misalnya pas aku tidak ada kelas, digantikan dari Bu Sinta masuk kelas aku. Ya, tahu-tahu pas misalnya si Budi murid di kelas 1 tidak ber-PR. Biasanya kalau dengan mulu sih dia kan dia lah apa tidak buat PR nak, tidak ada buku ketinggalan. Kau isok buat ya, jangan tak buat. Sekali kan Bu Sinta, apa kau dapat PR? Kau tidak buat PR. No apa kau pasti tak kau main game. Nah, gitu ya. Jadi sehingga anak-anak tadi merasa tidak nyaman dan merasa ketergantungan dengan satu orang. Nah, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, dalam posisi pemantau ini juga ada dampaknya. Posisi pemantau atau monitor. Yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Mari kita lihat posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini adalah posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol yang diyakini yang materi adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling ideal? Terima kasih. Posisi yang paling ideal adalah 4032. posisi manajerial. Karena dengan adanya posisi manajerial, siswa Kalau itulah 1 jam lebih lebih. mandiri dan bertanggung jawab. Oh ini dibantu saya. Iya, terima kasih. Posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Murid lebih mandiri dan percaya diri, tergantung dengan dirinya, keyakinan dirinya. Seperti tadi, siapa yang akan membangunkan kalau kamu lupa menyetel alarm? Ada kakaknya tadi ya, Kak Emma, ada ibunya yang di rumah. Jadi dia yakin bahwa dia tidak akan datang terlambat lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu ini dari tadi aku gak bercakap-cakap juga kan menonton. Jadi kita regak-regak dulu suat ya. Kita es breaking pula, ya. Yang diri Bu Sinta. Berdiri Bu Anita. Tangan diputar-putar berdebukan, tangan diputar-putar berdiam-diam, tangan diputar-putar berdiam-diam lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar berdebukan. Tangan diputar-putar peganglah daun, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Bagaimana berputar-putar? Cukup berputar-putar kepala pengingat ya. Satu lagi ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini validasi
Kemudian meyakini keyakinan dan menstabilkan identitas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gozen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid bersalah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kembali harga dirinya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dan berpengalaman serta membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Bagaimana contoh dari restitusi? Kita kembali akan menonton, ya, menonton validitas identitas di dalam restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip panitia? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah salah satu contoh restitusi validitas keadaan di sekolah. Jadi, hal-hal yang perlu diharapkan dari restitusi yaitu membuat murid menjadi kuat secara pribadi,
Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah penerapan budaya positif yang dari 5 tadi. Yang pertama disiplin positif, yang kedua 3 motivasi perilaku manusia, dan yang keempat adalah nilai-nilai kebajikan dan posisi kontrol serta segitiga restitusi. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan, bisa kita ambil kesimpulan bersama ya, maksudnya Bapak Ibu, dalam membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus dan berpihak pada murid bukanlah hal yang mudah, namun perlu melakukan perencanaan yang terbaik untuk murid dan sekolah untuk mengajarkan murid kita untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Maka kita sudah menciptakan anak-anak yang berkualitas di masa depan. Nah, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, dari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan sebagai manusia biasa tentunya saya selalu mempunyai kesalahan kepada manusia, kepada Bapak dan Ibu. Saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun apabila saya melakukan segala kekurangan atau kelebihan di mata Bapak Ibu. Tentu saja saya tidak luput dari hilaf dan dosa Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, saya minta satu orang untuk merefleksikan kegiatan. Refleksikan kegiatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Lucy. Setelah mendengar paparan dari Bu Lucy dari awal sampai ini tentang budaya positif, saya merasa lebih memahami apa yang akan dilaksanakan di sekolah untuk menerapkan budaya positif. Mungkin akan saya terapkan di sekolah saya nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu. Terima kasih atas paparannya tentang apa itu namanya menerapkan budaya positif di sekolah tadi Bu ya. Dengan menerapkan budaya positif nantinya di sekolah kita harapkan bisa menumbuhkan karakter murid yang lebih maju untuk di masa yang akan datang. Seperti yang tadi diketahui dari paparan yang pertama, saya mengutip sedikit mengenai seperti bibit sebagai sedemikian mana kita akan menanam dengan budaya positif, maka hasilnya akan menjadi pendidik yang berpositif. Apabila kita positif, pasti pendidik yang kita ajarkan akan menjadi positif. Terima kasih kepada Ibu Luciana yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Berikutnya yaitu ada penandatanganan kesepakatan ataupun keyakinan kelas 1 oleh kepala sekolah. Minta tolong kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menandatangani kesepakatan kelas saya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah juga kita bersama-sama menutup kegiatan kita pada siang ini dengan melapaskan hamdalah. Mimpi